Ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita sudah berada di Politeknik Kesehatan Aceh dan kita akan bertanya ke mahasiswa di sini. Mereka ini mau meneliti tentang darah, ingin mempelajari darah. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu dengan kakak-kakak yang ada di sini. Dimulai dengan kakak ini. Nama saya Nada Faradisa, biasanya dipanggil Nada. Lanjut. Nama saya Reisa Azura, biasanya dipanggil Reisa. Oke, dan abang ini namanya. Dan abang ini siapa namanya, Bang? Nama saya Muhammad Syakir, biasa dipanggil dengan Syakir. Oke. Kita lanjut ke kakak abang-abang yang ada di sini. Namanya siapa, Bang? Nama saya Obi Al Hidayah, biasanya dipanggil Obi. Obi, Bang ya. Oke. Kita lanjut dan kakak ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Sabarina, biasa dipanggil Sabarina. Oke. Kakak ini siapa namanya? Nama saya Raisa Mulidia atau sering dipanggil Raisa. Halo Kak, namanya siapa Kak? Nama saya Naswa Nabila, biasa dipanggil Naswa. Oke. Teman, di sini ada dua kakak-kakak lagi yang akan kita tanya. Izin Kak, namanya siapa kau tahu? Nama saya Riadatul Aisi, biasanya dipanggil dengan Ais. Nah, kakak ini? Nama saya Najwa Nadalfia, biasanya tuh dipanggil Najwa. Oke, itulah teman-teman kita dari Politeknik ini akan mempelajari tentang darah. Dengan saya sendiri, Muhammad Albar. Stay tune ya kawan-kawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang darah. Apa itu yang dimaksud dengan darah? Darah adalah jaringan cair yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, darah juga membantu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Secara umum, darah terdiri dari dua bagian utama, yaitu plasma darah dan unsur padat. Unsur padat meliputi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit ini berfungsi untuk mengangkat oksigen ke paru-paru yang menuju ke seluruh tubuh, yang dimana seluruh tubuh nanti akan mengangkat kembali karbon dioksida menuju ke paru-paru. Nah, di dalam eritrosit ini mengandung hemoglobin. Apa sih itu hemoglobin? Hemoglobin itu adalah zat pewarna yang ada pemberi warna pada sel darah. Kalau sel darah putih biasanya disebut dengan leukosit, berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Leukosit sendiri bertugas untuk mencegah dari bakteri, virus, kuman yang masuk dalam tubuh kita. Oke. Nah, sedangkan keping darah atau trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi, di saat kita terluka atau terkena dengan goresan pisau, trombosit tersebutlah yang dapat menghentikan pendarahan agar darah tidak terus keluar. Dengan begitu, trombosit berperan penting dalam proses menghentikan pendarahan sekaligus mempercepat penyembuhan luka. Darah manusia juga dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Golongan darah ini ditentukan oleh adanya atau tidak antigen A dan B pada permukaan sel darah merah. Selain itu, ada juga faktor dari rhesus atau RH. Jika seseorang memiliki antigen RH, maka golongan darahnya yaitu RH positif. Sedangkan jika tidak mempunyai RH, maka golongan darahnya yaitu rhesus negatif atau RH negatif. Faktor rhesus ini penting pada saat transfusi darah dan juga pada saat kehamilan. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang plasma darah. Plasma darah merupakan bagian cair dari darah, jumlahnya sekitar 55% dari total darah. Fungsinya untuk mengangkut nutrisi, hormon, serta menjaga keseimbangan cairan dan pH tubuh. Sekian dari saya teman-teman. Sebagai kesimpulan, darah memiliki banyak jenis dan fungsi penting, mulai dari mengangkut oksigen, melawan infeksi, hingga membantu proses pengangkutan. Menjaga kesehatan darah, maka berarti kita menjaga kesehatan seluruh tubuh kita.